Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk atas kesempatan kali ini menjelaskan tentang teknik presentasi bisnis. Kenapa? Hal ini sangat penting saya bahas karena agar dapat teman-teman melakukan kegiatan presentasi dengan lebih baik lagi. Untuk itu, perkenalkan nama saya Nurul Anissa. Selama 10 menit ke depan, saya akan membahas mengenai teknik presentasi bisnis yang sangat bermanfaat untuk teman-teman. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan suatu kegiatan di mana seseorang menunjukkan, menggambarkan, atau menjelaskan sesuatu kepada sekelompok orang. Sedangkan dari pengertian presentasi merupakan suatu aktivitas di mana seseorang menunjukkan, mendeskripsikan, atau menjelaskan sesuatu kepada sekelompok orang. Selanjutnya, ada tujuan presentasi bisnis. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menginformasikan, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur, menyelipkan humor, mampu menghidupkan suasana. Yang ketiga, menyentuh emosi. Gaya bicara dan intonasi suara yang menarik dapat mengunggah emosi audiens. Lalu yang keempat, motivasi. Motivasi audiens untuk bertindak. Nah, ada 3 tipe presentasi. Yang pertama, informatif. Menyampaikan suatu informasi baru kepada audiens agar audiens mengetahui dan memahami topik yang dipresentasikan. Yang kedua, persuasif. Bertujuan untuk mengubah perilaku atau kebiasaan dari audiens. Sedangkan yang ketiga, entertaining. Bertujuan untuk menghibur peserta, berusaha agar peserta tetap memperhatikan pembicara. Selanjutnya ada perencanaan. Perencanaan juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada situation. Perhatikan waktu dan tempat untuk memberikan presentasi. Yang kedua, purpose. Apa tujuan yang ingin dicapai dari presentasi yang dilakukan. Lalu ada audience. Perhatikan siapa saja yang menjadi peserta dari presentasi. Yang terakhir, metode. Metode apa yang akan dipakai sehingga tujuan presentasi dapat tercapai. Jenis presentasi. Yang pertama, ada harapan. Harapan mencakup pesan sponsor, memperkenalkan konsep baru, menambah pengetahuan peserta. Lalu yang kedua, ada audiens. Di dalamnya terdapat jenis audiens, general audience, spesialis audience, friendly audience, interaktif audience. Selanjutnya yang ketiga ada waktu. Di dalamnya mencakup untuk waktu yang singkat perlu presentasi yang jelas dan langsung ke topik permasalahan. Dan ketersediaan waktu adanya tanya jawab. Outlink bertujuan untuk menjaga ketertarikan audiens dalam mendengarkan presentasi. Yang pertama, menyusun isi materi agar dapat diingat audiens, serta yang kedua, mengatur jumlah materi. Ada elemen penting dalam presentasi. Yang pertama, kecepatan presentasi. Yang kedua, pembukaan yang menarik. Yang ketiga, transisi yang benar. Yang keempat, konklusi. Yang kelima, panjang presentasi. Yang keenam, pastikan audiens mendengarkan.
Tips mempersiapkan presentasi ada 3 tahapan. Yang pertama, latihan. Latihan akan membantu menghasilkan presentasi yang baik. Yang kedua, siapnya presentasi. Persiapan matang sebelum presentasi. Lalu yang ketiga, saat presentasi. Utarakan tujuan Anda di awal presentasi dan ulangi kembali di akhir presentasi. Adapun hal yang perlu dihindari saat presentasi, seperti bergumam, berbicara dengan papan tulis atau layar, minta maaf sepanjang waktu, membaca pembicaraan Anda, duduk sambil berbicara, bicara monoton, memiliki sikap yang buruk, mengatakan berulang-ulang, dan mendiskusikan hal-hal yang tidak dimengerti. Cara menarik perhatian audiens. Yang pertama, berhenti berbicara atau diam. Yang kedua, ajukan pertanyaan ke audiens. Yang ketiga, gunakan word agar lebih jelas. Yang keempat, ubah intonasi suara. Dan yang kelima, lakukan sesuatu yang tidak terduga. Selanjutnya, ada cara menjawab pertanyaan audiens. Yang pertama, ulangi pertanyaan audiens agar yang lain mendengar. Yang kedua, tunggu penanya selesai sebelum menjawabnya. Yang ketiga, berikan jawaban untuk si penanya dan audiens. Yang keempat, apabila ada pertanyaan mengenai ketidakjelasan atau keracuan, jawablah segera. Yang kelima, tundalah pertanyaan yang terlalu spesifik pada akhir presentasi. Yang keenam, hindari pertanyaan yang mengarah ke diskusi panjang dengan seseorang atau berikan batas waktu dalam menjawab pertanyaan. Serta yang ketujuh, terakhir, jika tidak bisa menjawab, maka katakan terus terang, menawarkan sumber jawaban atau menanyakan pendapat dari audiens yang lain. Presentasi video. Jenis presentasi yang menggunakan media audiovisual berupa video sebagai sarana penyampaian pesan atau ide atau gagasan, dibuat dalam durasi tertentu dengan tampilan menarik dan narasi yang sesuai. Presentasi video sering digunakan untuk mempresentasikan sebuah produk atau ide mengenai suatu hal. Penyampaian melalui video mempermudah audiens memahami informasi yang disampaikan. Jenis presentasi video sendiri ada 3. Yang pertama promosi, yang kedua edukasi, yang ketiga informasi. Dapat disimpulkan bahwa teknik presentasi bisnis itu sangatlah penting dalam kehidupan kita, dan dengan adanya pembelajaran teknik presentasi bisnis ini mampu menambah pengetahuan pembelajaran bagi kita. Seperti apa yang telah dikutip dari Joko Purwanto bahwa tujuan presentasi bisnis itu sangat penting. Dengan harapan saya menyampaikan pada teman-teman bisa memahami dengan baik dan teman-teman bisa mengaplikasikan pembelajaran dari teknik presentasi bisnis dalam kegiatan presentasi sesungguhnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Selamat siang.